ketika kita tidak bisa memberikan value kepada diri kita sendiri, tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri, tidak bisa memberi nilai kepada diri kita sendiri, jangan pernah salahkan orang lain ketika orang lain tidak bisa memberi nilai atau value kepada diri teman-teman. Kadang saya merasa apa yang saya kerjakan ini itu seperti tidak ada artinya buat orang lain. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama ya, merasakan apa yang kita kerjakan itu seperti tidak berguna buat orang lain. Jangan khawatir teman-teman, jawabannya sama. Saya juga pernah mengalami itu dan sering sekali mengalami itu. Seperti misalkan dalam sebuah pertemuan, misalkan dalam rapat atau meeting atau dalam janjian bisnis lah dan lain sebagainya. Ketika kita bertemu orang lain, kita merasa bahwa diri kita itu lebih rendah daripada mereka. Kalau saya bilang ya teman-teman, hal itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Itu merupakan sifat alami manusia. Tapi gini teman-teman, di saat itu pula ketika saya merasa bahwa saya lebih rendah daripada orang lain, oke, boleh saya atau kita itu menilai diri kita itu lebih rendah daripada orang lain. Kalau saya menilai diri saya itu rendah atau kita menilai diri kita itu rendah, maka saya tidak akan pernah membiarkan orang lain menilai diri saya itu rendah. Artinya seperti ini teman-teman, artinya bahwa nilai diri kita, nilai kita itu kita sendiri yang menentukan. Value kita atau nilai kita itu kita sendiri yang menentukan, teman-teman sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Bagaimana caranya biar kita bisa merubah sedikit sudut pandang kita, menilai bahwa diri kita itu bisa lebih, atau dalam artian seperti ini, bagaimana kita mengapresiasi diri kita. Jadi bagaimana cara kita merubah sudut pandang kita akan memiliki nilai yang lebih dibanding sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana cara kita mengapresiasi diri kita sendiri, sehingga tidak ada kata lagi di teman-teman yang mengucapkan, aku kan cuma begini. Teman-teman, memberikan pernyataan ya, ketika teman-teman berbicara atau dimanapun, atau kalian sedang ngobrol atau diskusi, ketika kalian seperti itu, kalian menilai diri kalian rendah, pasti akan terucap kata aku kan cuma, misalkan gini, salah satu contoh, aku kan cuma admin, aku kan cuma editor. Nah teman-teman, apapun itu, ketika kalian mengucapkan aku kan cuma, itu adalah merupakan doa sebenarnya. Kita bayangkan teman-teman, misal teman-teman itu punya suatu usaha, punya suatu bisnis, atau kalian konten kreator, atau punya studio. Misal di usaha kalian itu tidak ada sebuah admin atau tidak ada seorang admin, ya kan? Otomatis
usaha kalian atau bisnis kalian itu saya jamin pasti akan berantakan. Walaupun kalian bisa bilang, ah gue kan bisa ngerjain sendiri, tapi saya pikir dengan crowdednya bisnis, misalkan kalian jualan online dengan skup yang lebih besar, atau misalkan kalian punya warung makan, punya kafe, tidak mungkin kalian akan mengurus itu sendirian. Pasti kalian akan membutuhkan sebuah tim, ya kan? Kalian konten kreator, kalian punya channel YouTube, atau teman-teman yang baru mulai YouTube atau mulai TikTok, dan itu menjadi mata pencaharian kalian. Ketika kalian tidak memiliki seorang editor, ketika kalian tidak memiliki seorang editor, maka saya berani meyakinkan bahwa konten kalian atau channel kalian itu pasti akan berantakan, pasti akan kerepotan. Karena apa? Kalian harus tag video, ya kan? Ketika kalian tag video, setelah selesai tag video, kalian masih harus mengedit itu sendiri. Dan otomatis itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama, dan pasti kalian akan kerepotan. Itu sama seperti ini teman-teman, sama seperti sebuah rumah lah misalkan, atau sebuah bangunan. Ketika rumah itu atau bangunan itu, ya, bagian terkecilnya itu hilang, atau salah satu bagiannya itu tidak ada, salah satu bagiannya itu hilang, misalkan yang bagian yang hilang itu atapnya, otomatis rumah kalian nggak ada atapnya dong, ya kan? Dan ketika itu terjadi, pondasinya atau itu mungkin atap, tapi bagaimana jika yang terjadi adalah itu pondasinya? Ketika kalian seperti itu, maka otomatis bangunan itu pasti akan roboh. Jadi teman-teman, ya, buat yang teman-teman sekarang masih merasa atau sering sekali, atau kadang atau sering lah itu merasa bahwa aku kan cuman ini, mulai sekarang hilangkan kata itu, hilangkan kata aku kan cuma. Jadi mulai sekarang teman-teman, rubahlah sudut pandang kalian, ya, dan buatlah cerita atau kisah dalam hidup kalian agar kedepannya lebih baik. So, kenapa kita sering sekali, atau bahkan teman-teman, kadang pun saya seperti itu, selalu merasa lebih rendah, dibilang lebih rendah daripada orang lain. Atau kalau kita sering lihat meme seperti lihat meme gitu kan, banyak kan yang ngomong, gua mah apa, cuma makan rengginang. Akibat cara berpikir, ya, akibat cara berpikir, akibat pola pikir, dan akibat sudut pandang teman-teman yang menganggap bahwa aku kan cuman ini, aku kan cuman remahan rengginang, itu yang menyebabkan hidup kita itu berantakan. Kita seperti kehilangan tujuan, kita seperti kehilangan arah. Kasar kata gini, gua hidup buat apa sih? Entah apapun itu pekerjaan kita, ya, entah itu apapun profesi kita, baik itu admin dan lain sebagainya. Kita bayangkan di satu perusahaan gitu ya, ternyata itu tidak ada admin, dan ternyata pas ketika waktu itu kondisi itu jualannya atau kalian punya dapat pesanan banyak, otomatis yang terjadi adalah pesanan kalian akan berantakan. Begitu juga ketika kalian bilang bahwa aku akan cuma editor, aku akan cuma tukang ketik, aku akan cuma kameramen.
ketika kalian punya channel YouTube, ketika kalian ingin membuat sebuah konten dan itu tidak ada kameramen, tidak ada editor, maka konten yang kalian bikin itu tidak akan pernah dapat dilihat oleh orang lain. Kalau teman-teman itu selalu membandingkan pekerjaan kalian, atau kalian menganggap diri kalian lebih kecil dan menganggap orang lain itu lebih besar, padahal kita semua, kita masing-masing itu mempunyai peran masing-masing dalam hidup. Coba begini teman-teman, coba teman-teman bayangkan ya, coba teman-teman sekarang mengingat apa sih yang membuat teman-teman bertahan di dalam sebuah pekerjaan lah, di sebuah kantor. Apa yang membuat teman-teman itu bertahan? Pasti kalau saya berpikir bahwa teman-teman punya pandangan yang lebih besar terhadap semua itu, terhadap apa yang teman-teman kerjakan. Nah, pemikiran itu, kasar kata pandangan yang luas atau big picture itu, big picture kalian, itulah yang membuat kalian seharusnya tidak meremehkan, tidak boleh meremehkan diri kalian sendiri, pekerjaan kalian sendiri. Karena kalau bukan diri kalian sendiri atau bukan diri kita sendiri yang memberi kita value kepada diri kita sendiri, siapa yang akan memberi value kepada diri kalian? Maka ketika kita tidak bisa memberikan value kepada diri kita sendiri, tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri, tidak bisa memberi nilai kepada diri kita sendiri, jangan pernah salahkan orang lain ketika orang lain tidak bisa memberi nilai atau value kepada diri teman-teman. Mulai sekarang, peganglah kendali terhadap nilai atau value terhadap diri teman sendiri masing-masing. Tidak ada yang boleh menilai, atau bahkan orang lain itu tidak boleh atau tidak berhak menilai kalian ya. Jadi yang berhak menilai adalah kalian sendiri, teman-teman sendiri. Jadi hargailah diri kalian masing-masing itu setinggi-tingginya. Coba apresiasi apa yang kalian lakukan itu. Ketika kalian berada di kondisi seperti ini, padahal kalian sedang melakukan sebuah pekerjaan, atau kalian sedang punya project, atau kalian sedang menjalankan project seperti itu ya. Kalau kalian merasa atau berpikir kalau bukan karena cicilan, ya kan, bukan karena tanggungan, atau bukan karena nanti berpikir habis ini gua mau kerja apa, saya yakin pasti kalian akan mencari pekerjaan yang lain kan. Ketika kondisi kalian sudah seperti itu, kalian itu tidak happy atau tidak bahagia dalam melakukan sebuah pekerjaan, pasti ujung-ujungnya kalian akan melakukan pekerjaan kalian atau apa yang kalian kerjakan saat ini cuma setengah hati. Begini, saat kamu meremehkan pekerjaan kamu ya, ketika teman-teman kondisinya seperti itu, sudah berada di kondisi yang tadi ya, kondisi bahwa kalau gua nggak punya cicilan mah gua udah pergi, kalau nggak karena hutang mah gua udah pergi, atau kalau nggak ada tanggungan mah saya udah mencari pekerjaan yang lain, benar kan? Nah, ketika hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah kalian akan menjalankan pekerjaan itu dengan setengah hati. Nah, artinya kalian setiap hari kerja itu tidak akan maksimal, ujungnya tidak akan maksimal. Karena apa? Berangkat kerja ya cuman karena
biar masuk aja karena itu kewajiban, gua kerja biar gua dapat gaji, biar cicilannya kebayar, biar bisa hidup dan lain sebagainya. Dan disitulah kalian sendiri mengurangi kredibilitas kalian, ya. Kalian merendahkan diri kalian sendiri, kalian tidak mengapresiasi diri kalian sendiri, padahal kalian punya potensi yang sangat besar untuk berkembang. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, setiap diri kita, apapun itu, apapun kalian, itu kita masing-masing itu punya perannya masing-masing. Kalian punya peran penting masing-masing, ya. Bayangkan coba bagaimana ketika dalam sebuah tim, ya. Ketika dalam sebuah tim, ketika kalian duduk dalam satu ruangan gitu ya, semua orang, misalkan 10 orang, 10 atau 15 orang atau 5, 10 atau 15 orang dalam satu ruangan itu, setiap individunya itu merasa dirinya paling. Ketika di dalam suatu ruangan itu setiap individu, setiap orang itu merasa bahwa dirinya paling, ya, maka otomatis di dalam satu ruangan itu ketika mereka berdiskusi, kita tidak akan bisa melihat mana orang yang lebih, misal, atau misal mana orang yang rata-rata, kemampuannya rata-rata, atau bahkan kasar kata mana orang yang kemampuannya kurang. Kalau dalam satu ruangan itu kalian merasa, misalkan di dalam satu ruangan itu kalian melihat, kalian merasa setiap diri orang itu masing-masing, ya otomatis yang akan terjadi seperti itu. Kalian tidak akan bisa melihat siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang dia pekerjaannya rata-rata dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah kita tidak akan ada kata paling, ya. Kita tidak akan kata paling kecuali semua orang itu punya potensi, ya. Kecuali kita semua orang yang ada di ruangan itu menyadari bahwa setiap orang itu punya potensi dan peran masing-masing. Apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian kerjakan, kalian percaya diri. Apapun yang kalian lakukan, apapun pekerjaan yang kalian jalani sekarang, percayalah, kalian punya peran masing-masing. Kalian punya peran besar masing-masing di pekerjaan kalian. Bisa saja apapun pekerjaan kalian sekarang, ya teman-teman, apapun pekerjaan kalian sekarang, itu bisa saja kalian menopang bisnis atau usaha atau pekerjaan itu sendiri, atau sebuah usaha. Kalian yang admin, kalian punya peran penting. Kalian yang merasa bahwa kalian cuma editor, kalian itu punya peran penting masing-masing. Masing-masing ini punya peran penting. Seperti yang tadi ketika saya bilang, itu sama ketika dalam sebuah bangunan, bahwa ketika kalian merasa diri kalian, gua kan cuman ini, gua kan cuman itu, gua kan cuman ini, dan itu terjadi dalam, misalkan itu dalam sebuah bangunan, salah satu bagian aja bangunan itu hilang misalkan, ya otomatis bangunan itu akan roboh, seperti usaha atau pekerjaan atau kantor tempat kalian bekerja, seperti pekerjaan kalian sendiri. Nggak ada admin, kantor kalian berantakan.
ya kan? Nggak ada admin, jualan kalian berantakan. Nggak ada admin, otomatis pesanan kalian berantakan. Nggak ada kameramen, nggak ada editor, konten kalian nggak jalan, tidak bisa dinikmati oleh semua orang sekarang. Apresiasi itu tidak bisa didapatkan dari orang lain secara langsung, ya kan? Apresiasi atau nilai, menghargai, value itu tidak bisa kita dapatkan langsung dari orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, begini, ketika kita sudah merasa atau teman-teman sudah merasa, saya kan bukan apa-apa, ya, saya bukan apa-apa, saya kan cuman remahan rengginang doang. Dan disitu kalian sudah merasa insecure dengan diri kalian sendiri. Otomatis itulah yang akan menyebabkan kalian ketika menjalani hari-hari, ketika kalian mau bekerja atau melakukan aktivitas itu ngerasa kayak kok kayak ada yang kurang ya, kok kayak ada yang miss ya. Karena apa? Teman-teman tidak bisa mengapresiasi diri teman-teman sendiri. Teman-teman tidak bisa menghargai diri teman-teman sendiri. Teman-teman tidak bisa memberi nilai, memberi value kepada diri teman-teman sendiri. Jadi yang akan terjadi adalah teman-teman akan mempedulikan orang lain itu ngomong apa ke diri teman-teman. Misalkan aku kan cuma iki mau menang wae. Ketika kita tidak bisa memberikan apresiasi ke diri kita, ketika orang lain ada yang bilang, lu kan cuma ini, lu kan cuma itu akan masuk di pikiran teman-teman over and over, terus dan itu yang akan justru merendahkan diri teman-teman sendiri, dan itu yang akan menyebabkan kalian itu tidak akan fokus menjalankan pekerjaan atau menjalankan apa yang kalian kerjakan. Ketika kita mempedulikan orang lain ngomong apa, ketika kita mau memikirkan apa yang teman atau sahabat atau orang lain yang dibilang ke kita, ya otomatis kita nggak akan fokus sama kerjaan. Otomatis kita akan kepikiran terus, oh iya ya, gue kan cuma remahan rengginang doang ya, oh iya ya, gue kan cuma admin doang ya. Nah, ketika kalian melakukan seperti itu, ketika kalian berpikir seperti, ya sudah, kalau bisa dibilang kata-kata ya, lu kelar hidup lu. Jadi teman-teman, mulai sekarang, mulai detik ini ya, ketika kalian sudah melihat video ini, yuk mari teman-teman atau kita semua belajar mengapresiasi diri kita sendiri dulu sebelum kita mendapatkan apresiasi dari orang lain. Apresiasi dan hargai diri kita sendiri dulu setinggi-tinggi apapun itu. Kalau bukan kalian sendiri, teman-teman sendiri yang memberikan apresiasi ke diri kalian sendiri, maka jangan pernah salahkan orang lain ketika orang lain memberi nilai atau value kepada diri teman-teman, entah apapun nilai value itu. Nah, begini teman-teman, ketika kalian merasa aku kan cuman admin, aku kan cuman editor, aku kan cuman kameramen, aku kan cuman dasar kata, gue kan cuman remahan rengginang doang. Nah, ketika kalian seperti itu, coba bayangkan apa yang sudah remahan rengginang ini lakukan dalam prosesnya ketika bekerja.
dalam sebuah tim, misal kalian ada dalam sebuah project, apa yang sudah Remahan Rengginang ini lakukan dalam sebuah project, ingat-ingatlah itu, step back, dan kita agak sedikit mundur, kata kita mundur sedikit dan kita mengingat-ingat, oh iya ya, gue yang Remahan Rengginang ini kemarin gue ngedit ini dan ternyata hasilnya ini. Oh iya ya, gue kan yang cuma Remahan Rengginang kemarin gue bikin program, bikin administratif seperti ini. Mulai sekarang teman-teman ya, mulai sekarang ketika kalian sudah melihat video ini, berhentilah membandingkan diri kalian dengan diri orang lain, apapun itu ya. Stop compare yourself with the others, karena setiap orang tidak sama, setiap orang memiliki peran masing-masing. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin membandingkan ya, jangan membandingkan hasilnya, tapi bandingkanlah proses yang sudah kalian lakukan, bandingkan dengan prosesnya. Coba misal dalam satu perusahaan, misal ada satu A dan si B, ketika dia masuk sebuah perusahaan, mereka bertujuan dengan hasil yang sama, satu menjadi manajer atau pimpinan kantor atau pimpinan perusahaan. Bisa jadi proses ketika si A ini menjadi sebuah manajer itu beda dengan proses apa yang dilakukan untuk menjadi manajer. Nah, itu sama seperti kalian. Ketika kalian sudah merasa, gua akan cuma Remahan Rengginang, gua akan cuma ini, gua akan cuma itu. Ketika kalian sudah merasakan seperti itu, coba bayangkan 5-10 tahun ke belakang, apa yang sudah kalian lakukan. Mulai sekarang, apresiasi diri kalian sendiri, beri nilai dan beri value kepada diri kalian sendiri. Oke, saya Alfian Hakim pamit. Bye-bye.